Marilah kembali kita akan bersama-sama bawakan doa malam terakhir, malam kembang. Almarhum Bapak Lodin Thomas Halik disemayamkan di tempat ini dan besok akan dikremasi atau diperabukan. Semoga dengan kekuatan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya, akan mampu segera mengantarkan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi, tenang, damai, dan bahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah kita menyatukan hati, pikiran, konsentrasi pada doa-doa suci. Semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau dan juga bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk mengawali kali, hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan duduk, dibuka buku halaman 18 dan 20. Kita sebelum masuk dalam doa, kita baca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, tujuan dan manfaat memberi pelimpahan jasa maupun memberi sajian-sajian makanan kepada yang telah tiada. Kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha ini. Kita baca bersama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan di setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak ada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat kamaya lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh, dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberikan kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu dengan apa yang dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang manfaat dan tujuan melakukan pelimpahan jasa dan persajian kepada yang telah meninggal. Marilah kita masuk dalam doa-doa suci. Dibuka halaman 3. Kita puji, kita agungkan, kita berkah pelindungannya untuk almarhum Bapak Lodin Thomas Halik. Kita baca bersama-sama pujian Pandana. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya,
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Perenungan sifat kebaikan Buddha Nusanti bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampano sugato loka widu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusana buddha bhagawati. Halaman 7. Dhammanusanti bait pertama bersama-sama. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang veditabo vinyuhiti. Halaman 9. Sangganusanti. Supatipano bhagavato sawata sangho. Supatipano bhagavato sawata sangho. Nayapatipano bhagavato sawata sangho. Samicipatipano bhagavato sawata sangho. Yadi kang catari purisa yugani ata purisa bukala esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneo pauneo dakineo anjali karaneo anyutaran punya ketang lokasanti. Halaman 22. Kita akan bersama-sama menerima kematian dari salah satu anggota keluarga atau orang tua. Syair tentang 3 corak universal. Halaman 22 kita baca bersama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka juga tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian.
Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 22, syair seumpama gunung. Kita baca bersama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta, buangan maupun pembersih jalan? Tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai dilanjutkan dengan hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama-sama 26 tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semua harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, dan pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikuti laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya. Memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke dalam alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupannya yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apa yang dapat ada di sana?
Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang menjadi miliknya? Halaman 34, maaf 32. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk sanak keluarga, putra-putri almarhum Bapak Lodin Thomas Helik. Semoga bebas dari rintangan halangan dan bebas dari mimpi-mimpi yang buruk. Kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat dan kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. 34. Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Tanpa kecuali almarhum pernah lahir, berkembang dan akhirnya mengalami kematian. Semoga bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang kehidupan, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kembali kita akan bersama-sama diingatkan oleh ajaran Sang Buddha tentang ketidakkekalan. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam, hidup mati timbul tenggelam. Anicca, anicca, dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua, kumpul dan berpisah, berkembang dan layu, timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikolah sumber derita. Bagi para bijaksana diko kelihatan nyata. Bunga yang mekar indah kini gugurlah sudah, tak dapat dipertahankan semua.
badan pun demikian mengalami prosesnya, lahir, tumbuh, lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokohi, pada akhirnya harus berpisah. Sabbi satta bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama dengan penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Apabila saat ini arwah dari almarhum Bapak Lodin Thomas Halik belum menempati alam surga bahagia, Buddha Amitabha berserta para sucinya menyebut arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan bersama-sama nenfok dengan penuh keyakinan dan penghayatan untuk mengiringi doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Kita semua dan keluarga kita nenfok dengan penuh penghayatan, menirukan apa yang saya ucapkan untuk pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Namo Amitabha. 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 Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana telah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang.
hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Keluarga besar almarhum Bapak Lodin Thomas Halik, pernah di zaman Sang Buddha ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya, seperti yang dialami keluarga Anda saat ini. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, dia menginginkan, dia berharap orang tuanya yang baru saja meninggal, ayahnya itu masuk di alam surga, masuk di alam bahagia. Sudah menjadi hal yang wajar, keinginan yang wajar di antara umat manusia, hidup bahagia di dunia, mati masuk surga. Demikian pula si pemuda ini berharap arwahnya dari orang tuanya yang meninggal untuk segera terlahir di alam bahagia, alam surga. Kemudian dia menemui Sang Buddha, minta tolong kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal, mohon dengan kekuatan apa agar ayah saja yang meninggal itu segera terlahir di alam surga atau masuk surga. Kemudian pemuda bersama Sang Buddha bersama pemuda ini mengajak pemuda ini di sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Ya. Kemudian setelah membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melempar batu yang dibawa tadi ke kolam, menuang minyak yang dibawa tadi ke kolam. Karena batu itu di kolam, ya, di air itu berat, batu langsung tenggelam. Kemudian karena minyak itu ringan, dituang di air, di kolam langsung terapung berada di permukaan air. Kemudian setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung di air, Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, kamu mengundang rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal untuk datang ke sini untuk berdoa dengan cara masing-masing agar batu tadi yang tenggelam bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara apapun Sang Buddha, tidak mungkin terjadi batu yang berat akan terapung, minyak yang ringan akan tenggelam. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam Sang Buddha. Sesuatu yang berat akan tenggelam, sesuatu yang ringan akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, demikian pula pemuda, apabila orang tuamu, ayahmu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam rendah, alam-alam bawah. Tapi apabila orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam bahagia, alam atas. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, secara pasti orang tua Anda yang saat ini baru saja meninggal, terlahir di alam bawah atau di alam atas, kita tidak tahu secara pasti. Namun bagaimana kita sebagai anak yang pernah, ya, dirawat oleh beliau, ya, di tengah-tengah keluarga, bisa menolong orang tua kita seandainya terlahir di alam bawah? Apakah bisa? Jawabnya adalah bisa.
ilustrasinya bagaimana agar batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Bisa, yaitu ditaruh kapal atau ditaruh perahu. Itu secara otomatis ya batu tadi yang berat tadi berada permukaan air. Demikian pula yang kita lakukan. Dalam beberapa hari ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa-doa. Ibaratnya kita membuat perahu-perahu, membuat kapal-kapal bagi orang tua kita. Seandainya orang tua kita berada di alam bawah. Syukur dan menjadi harapan kita semua, Papa begitu meninggal langsung telah di alam surga bahagia. Ya. Seseorang terlahir di alam bahagia atau alam penderitaan sangat tergantung dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang semasa hidupnya. Di kalangan umat Buddha, Dhamma menjelaskan tentang sebab-sebab kematian seseorang agar mudah dipahami oleh khalayak ramai, oleh masyarakat umum tentang sebab-sebab kematian ini. Sang Buddha menggunakan perumpamaan dengan pelita atau lilin. Matinya api lilin atau pelita itu karena 4 faktor. Demikian pula seseorang yang meninggal itu Sang Buddha melihat juga karena 4 faktor. Faktor yang pertama, api lilin atau pelita bisa mati karena habisnya minyak. Minyaknya habis, apinya mati. Yang kedua, sumbunya habis, itu minyak, apinya mati. Kemudian bareng ya, minyak dan sumbu bersama-sama habis, apinya juga bisa mati. Kemudian yang keempat, faktor lain, misalnya tertiup angin. Sang Buddha ingin menjelaskan di dalam dhammanya menggunakan perumpamaan ini. Ada seseorang yang meninggal karena batas usia rata-rata manusia habis. Batas usia rata-rata manusia saat ini kurang lebih 70 sampai 75 tahun. Jadi kalau ada orang yang usianya meninggalnya lebih dari 75 tahun, itu sudah mendapatkan satu bonus. Ya. Kemudian ada seseorang yang meninggal karena karmanya habis, ya, energinya habis. Ya, itu seseorang juga bisa meninggal. Kemudian bersamaan batas usianya habis, energi kekuatannya habis juga akan meninggal. Dan faktor yang keempat, mungkin karena satu kasus kecelakaan seperti tertiup angin di luar dugaan. Ya, itu ada beberapa ya itu. Bagaimana cara untuk tumimbah lahir di alam-alam yang lain? Ada yang melalui rahim, ya, rahim dilahirkan. Apabila nanti almarhum masih kuat ikatan karmanya dengan keluarga ini, bisa masuk lagi menjadi cucu atau anak di antara salah satu anggota keluarga di sini. Ikatan masih kuat. Ada yang melalui telur, ada yang melalui kelembapan, ada yang spontan dan bermacam-macam cara. Ya, seseorang bisa tumimbah lahir di alam-alam yang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Kemudian juga di dalam Dhamma dijelaskan ada seseorang yang usianya itu pendek, ada usianya panjang. Di dalam Dharma tidak ada sesuatu karena kebetulan. Semua berdasarkan hukum sebab dan akibat. Ada seseorang yang belum sempat lahir, masih dalam kandungan pun mati. Usianya pendek. Ada matinya remaja, ada yang matinya sampai usia lanjut, sampai usia tua. Ini bukan kebetulan, namun ada sebab-sebab yang mendahului dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang kita jalani ini. Seseorang yang semasa kehidupannya selalu menghargai kehidupan, dia tidak pernah membunuh, tidak pernah menyakiti kehidupan, dia akan berusia panjang. Semasa kehidupannya suka berdana makan, dia memberi penghidupan orang lain, dia pun akan berusia panjang. Dia suka berdana obat-obatan, dia suka membesuk orang sakit, memberi harapan-harapan orang untuk bisa hidup sehat, memotivasi orang untuk hidup sehat. Ini juga akan mendapatkan usia panjang. Maka di dalam Dhamma, di kalangan wihara-wihara kita sering melihat agar menghargai kehidupan kita dilatih untuk wangsen,
menyelamatkan makhluk-makhluk dalam kondisi bahagia. Alangkah besarnya nilai kebajikan itu. Sebagai akibat dari kita menyelamatkan makhluk-makhluk hidup adalah kita akan memperoleh usia panjang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sebelah peti jenazah kita melihat ada rumah-rumahan. Di samping ini sebagai tradisi, namun juga bisa diberi makna-makna yang baru. Sebagai anak yang berbakti, kita masih berpikir di alam sana orang tua kita tetap mempunyai tempat tinggal yang layak, bahkan lebih layak. Seandainya orang tua kita tinggal di sana, langsung menempati rumah seperti ini, kita pun juga tidak mengkhawatirkan tentang nasib orang tua kita di alam sana. Agar orang tua di sana di kelahiran berikutnya itu mau bepergian, tidak mengalami kesulitan, dikirimi mobil-mobilan, ada lagi dikirimi pesawat, dia pergi jauh lagi. Agar orang tua di alam sana, di alam berikutnya, orang tua kita tidak kecapean, dikirimi pembantu. Agar di alam sana orang tua kita tidak kesulitan atau tidak kekurangan uang, dikirimi uang-uangan. Ini adalah alam pikiran kita anak yang berbakti kepada orang tua kita yang telah berjasa membesarkan kita. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak orang tua kita setelah meninggal di alam sana mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti yang kita kirimi ini? Tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang sangat utama adalah timbunan kebaikan-kebaikan yang ditanam papa sendiri, orang tua Anda sendiri. Kalau semasa kehidupan di dunia ini orang tua suka berdana tempat ibadah, membangun tempat-tempat ibadah, langsung di alam sana pun, di alam surga pun langsung tercipta rumah yang megah dan mewah untuk orang tua Anda. Kalau di dunia ini suka berdana, beramal yang berkaitan dengan sarana transportasi, orang tua pun kita mendapatkan fasilitas-fasilitas kehidupan di sana seperti apa yang kita tanam dalam kehidupan saat ini. Kemudian juga rumah-rumah ini juga berfungsi agar orang tua kita yang telah meninggal tidak melekat lagi terhadap apa yang dipunyai di dunia ini. Rumahnya, sarana dan prasarana yang dimiliki sudah saya bawakan dengan dibakar, tidak melekat. Karena dengan kemelekatan arwah itu akan bergentayangan, melekat terhadap apa yang dipunyai. Kemudian juga rumah di sini agar dilihat saudara, dilihat anak-anak sebagai sebuah pesan. Anak-anak sepeninggalan dari orang tua hendaknya harus menghormati warisan dari orang tua kita, hasil jerih payah dari orang tua kita. Jangan sampai sepeninggalan dari orang tua anak-anak berpikir untuk menjual. Waktu orang tua masih hidup kita sungkan, tapi setelah meninggal apa yang dihasilkan oleh orang tua, anak-anak berpikir untuk menjual saja. Artinya kita tidak menghormati jerih payah dari orang tua kita. Ya. Kemudian juga di samping peti atau di depan peti jenazah kita lihat bermacam-macam sarana saji-sajian. Sekalipun ditempatkan di sini, disajikan di sini, dipersembahkan di sini, sampai besok pun juga tetap utuh, tidak berkurang, tidak tetel juga. Namun apakah masih mempunyai nilai manfaat? Tetap mempunyai nilai manfaat. Saya disimpatiki anak-anakku tetap memberikan persajian makanan ini. Saya diperhatikan dengan kondisi, diperhatikan, disimpatiki akan membentuk kondisi arwah itu memiliki kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki itulah akan menciptakan kondisi bahagia berikutnya, yaitu telahnya di alam-alam bahagia. Namun sebaliknya sepeninggalan orang tua, keluarga cuek, tidak memberikan doa, tidak memberikan saji-sajian sebagai sarana maupun sebagai simbol-simbol, itu juga akan mengkondisikan arwah itu menjadi kondisi tidak bahagia. Kondisi tidak bahagia memungkinkan sekali untuk telahnya di alam-alam tidak bahagia. Semoga dengan terlaksananya doa dan penyediaan sarana-sarana ini sebagai alat bantu bakti yang hidup kepada yang telah meninggal, keluarga yang ditinggalkan merasa lega dan puas
karena telah menunaikan kewajiban sebagai seorang yang berbakti, yaitu mempersembahkan melalui simbol-simbol ini. Dan juga tadi kita bersama-sama nenfok, memuji, mengagungkan, memuliakan nama besar Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagianya, surga Sukawati. Semoga menjadi harapan keluarga dan harapan kita, almarhum Bapak Lodin Thomas Halik menempati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa. Dibuka buku puja baktinya halaman 33 dan 34. 33 dan 34, titik-titik kita isi dengan nama almarhum. Marilah kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Lodin Thomas Halik. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doakan melimpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga, dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Lodin Thomas Halik, dengan segala perlindungan Sang Hyang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan bala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma. Semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga kekuatan keturusan yang mendalam dari sanak keluarga memulai berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, bodhisatta, masata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe santa bawantu sukitata. Demikianlah rangkaian pembawaan doa malam kembang, malam terakhir jenazah almarhum Bapak Thomas Halik disemayamkan di sini, dan doa akan dilanjutkan besok sebelum pemberangkatan menuju tempat kremasi. Marilah kita berdiri mengatur nama. Hormat kedua, hormat ketiga. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.